bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Naria dengan NIM 210553 dari kelas RA5 Manajemen semester 5. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan tentang manajemen operasional dalam mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Wahid Al-Farisi, SEMM. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Jadi, manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang sangat erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses pembaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu pentingnya strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Tujuan dari rantai pasokan adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan komparatif dan manfaat di rantai pasokan bagi konsumen akhir. Contoh dari koordinasi rantai pasokan yaitu yang pertama adalah bekerja sama dengan 200 pabrik pemasok utama di Cina untuk mencapai tujuan peringatan efisiensi energi sebanyak 20%. Yang kedua adalah produsen mesin kapal besar, menggunakan internet yang memperbaiki desain, membuat kapal dan penjualan mesin ketika berjuang dalam kompetisi dengan Honda, Yamaha, dan Volvo. Yang selanjutnya yaitu membuat barang sintetis terkemukan di US, berbagai informasi, jadwal produksi harian, dan pengendalian kualitas dengan pemasok bahan baku di DuPont. Masalah sumber buat atau beli versus pengalih dayaan. Yang pertama yaitu keputusan buat atau beli antara memproduksi sebuah komponen atau jasa secara internal atau membelinya dari sumber luar. Yang kedua yaitu pengalih dayaan mengalihkan kegiatan perusahaan yang secara tradisional dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Karena integritas Ventura sangat berbahaya. Perusahaan dapat memilih beberapa bentuk kolaborasi formal. Jarin Ventura bersama Gan Keirestu. Keirestu merupakan istilah Jepang yang menggambarkan pemasok yang menjadi bagian dari koalisi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu perusahaan virtual. Perusahaan virtual adalah perusahaan yang bergantung pada keragaman hubungan pemasok untuk menyediakan jasa yang diminta. Juga dikenal sebagai korporasi berongga. Yang selanjutnya adalah resiko rantai pasokan. Yang pertama yaitu resiko dan teknik mitigasi. Pengembangan rencana strategis yang sukses untuk manajemen rantai pasokan membutuhkan penelitian yang berhati-hati, penilaian menyeluruh atas resiko yang terkait, dan perencanaan yang inovatif. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan tepat waktu. Mungkin tidak ada masyarakat yang lebih terbuka dibanding masyarakat US. Hal ini juga mencakup batas negara dan pelabuhannya, namun selalu penuh. Manajemen logistik. Manajemen logistik ini mereka menggunakan beberapa jalur yang ada itu. Yang pertama yaitu jalur truk. Mayoritas barang manufaktur diantarkan dengan truk. Jalur kereta api
di US, mempekerjakan 215.000 orang dan mengirim 40% ton mil dari semua komoditas. Manajemen logistik. Jalur truk. Mayoritas barang manufaktur diantarkan dengan truk. Jalur kereta api di US mempekerjakan 215.000 orang dan mengirim 40% ton mil dari semua komoditas. Yang selanjutnya yaitu jalur udara. Jalur udara mewakili kurang dari 1% ton pengiriman di US. Jalur air adalah salah satu cara transportasi tertua mengingat konstruksi Erin Canal pada 1917. Yang selanjutnya adalah melalui pipa saluran. Pipa saluran adalah bentuk penting bagi pemindahan minyak mentah. Yang selanjutnya dengan metode multimodal. Pengiriman multimodal menggunakan metode-metode pengiriman dan merupakan cara yang umum dalam mengirim suatu barang ke alamat akhir, terutama pengiriman ini. Manajemen distribusi. Manajemen rantai pasokan memasokkan pada material yang tiba. Namun sama pentingnya, manajemen distribusi memfokuskan pada arus keluar dari produk. Mendesain jaringan distribusi untuk memenuhi harapan pelanggan menawarkan 3 kriteria. Yang pertama, respon cepat, yang kedua, pemilihan produk, dan yang ketiga, layanan. Yang selanjutnya adalah manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Etika manajemen rantai pasokan. Etika personal, keputusan etis sangat penting bagi kekuasaan jangka panjang suatu perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan dan memperkuat tanggung jawab bagi karyawan. Yang kedua, menghindari ketidakpantasan yang dirasakan. Yang selanjutnya yaitu etika di dalam rantai pasokan. Dalam era spesialisasi tinggi saat ini, banyak sumber daya perusahaan yang dibeli, menempatkan tekanan yang sangat tinggi atas etika dalam rantai pasokan, perilaku etis dalam lingkungan. Sementara etika pada basis personal dalam rantai pasokan penting, begitu pula dengan perilaku etis terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya yaitu membangun kesinambungan rantai pasokan. Logistik terbaik, proses pengiriman produk yang dikembalikan kembali ke rantai pasokan untuk pemulihan nilai atau pembuangan. Rantai pasokan tertutup lebih mengacu pada desain proaktif rantai pasokan yang mencoba mengoptimalkan semua arus ke depan dan terbaik. Yang selanjutnya adalah mengukur kinerja rantai pasokan. Yang pertama, aset dipercaya untuk persediaan. Manajer rantau membuat keputusan penjadwalan dan kualitas yang menentukan aset yang dipercaya untuk persediaan. Yang kedua adalah tolak ukur rantai pasokan. Ketika menilai materi, menyampaikan artinya dan bermanfaat ketika membandingkan dengan data yang lampau. Menggunakan penting lainnya, membandingkan nilai ini dengan perusahaan pembandingan. Wassalamualaikum bro.